Gimana tuh dok? Ya memang betul Dokter ya. mendadak harus jadi ahli hukum juga malam ini. Sebenarnya dengan adanya undang-undang itu, proses aborsi itu sebenarnya melanggar hukum. Apapun Jangankan ya. dokternya, yang membantu ya, bidannya orang yang mengantarnya, bahkan pelakunya sendiri yang Yang diaborsi diaborsinya ya juga. bisa dituntut semuanya. Cuman ya undang-undang itu tinggal undang-undang ya kan, tidak disosialisasikan tadi, betul Iya, sekali. iya. Dan juga penjelasan-penjelasan indikasi medis itu apa, karena orang sering mengatakan indikasi medis tuh gak di. Waktu itu sebelum memutuskan untuk aborsi dengan mempergunakan tenaga medis, itu sempet nggak sih coba pakai cara-cara yang lain gitu? Pernah. Pernah. Wah, pernahnya pelan-pelan loh dok. Pernah gitu. Pernah, soalnya kan masih 2 minggu ya waktu Iya. itu, belum 2 minggu sih, masih menjelang 2 minggu. Hmm, Kan ada yang untuk supaya lambat bulan gitu, akhirnya iya. coba Mm-mm. gitu. Tapi Enggak juga, Kakak Sumakah dia, begitu gitu. dicek ternyata masih juga tetap Heeh, ini. panik kan, terus Hmm. akhirnya diterusin juga takut. Jadi Akhirnya ya diputuskanlah memakai tenaga medis gitu tenaga ya. medis. Dokter gimana tuh dok? Kan katanya banyak nih orang yang aborsi tapi tidak memakai bantuan dokter gitu. Melakukan dengan cara-cara ya sesuka hatinya gitu. Ya, dan itulah yang mengakibatkan angka kematian ibu kita paling tinggi di seluruh Asia Tenggara. Jadi sebagian daripada angka kematian ibu itu disebabkan adalah karena ibu-ibu yang meninggal karena melakukan aborsi yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang tidak kompeten ya. Dan itu sering Seperti sekali terjadi ya dok? kasus yang pernah saya jumpai juga, seorang ibu yang hamil diurut-urut nggak keluar, kemudian dia dibuka, bajunya ditelanjangi, ditaruh di atas papan, diinjek perutnya. Kemudian yang keluar bukan bayinya tetapi sekaligus dengan rahim-rahimnya, kemudian ibu itu meninggal. Belum yang Oh. dimasukkan yang namanya batang jarak yang segala macam sehingga terjadi tetanus dan sebagainya. Oleh karena itu angka aborsi di kita ini cukup tinggi ya, ada yang mengatakan 1,3 juta sampai 2,3 juta aborsi dilakukan Per di Indonesia tahun? per tahun. Tinggi Sementara sekali kita berarti adalah angkanya. negara yang mengilegalkan aborsi. Iya. Nah, pemirsa, kalau Anda ingin ikut berbincang-bincang dengan Dr. Boyke dan Ruwina, bisa menghubungi kami di 3914601 untuk yang di Jabotabek, dan yang luar Jabotabek 3914603. Kita mau interaktif nih dok ya dengan Ya, pemirsa di rumah, karena saya yakin mungkin ada banyak pertanyaan juga dari mereka gitu. Uwi, jadi sampai hari ini tetap ya tidak setuju ya kepada Enggak sih, aborsi ya? tetap enggak. Jadi begini Dok, jadi kalau bulan Ya deh depan jadi langsung aja deh. positif enggak, bukan gitu. Curhat. Heeh. Jadi kalau bulan depan positif lagi dijadiin aja gitu ya Peggy dijadiin ya. aja. Karena udah diundang ke angin malam, jadi sebaiknya dijadiin aja. dijadiin aja. Dokter Boyke, mungkin nggak sih kayak kalau kita menginginkan gitu Ya. ya sebuah klinik aborsi yang dilegalkan gitu dan mungkin di bawah kontrol dokter ataupun pemerintah, itu kira-kira mungkin nggak? Saya pernah mengusulkan memang ada satu lembaga ya satu klinik di bawah pemerintah ya, Mhm. jadi tidak sembarangan ya, dikontrol oleh FK, tetapi di situ itu yang memutuskan aborsi bukan hanya dokter kandungan saja, ada psikolog, ada ahli ulama, ada ahli sosial. Jadi keputusan tuh betul-betul bahwa dia tuh memang betul-betul diaborsi, nggak kayak sekarang kan, mau aborsi udah kayak, ya aborsi aja udah kayak pindang gitu pasien tuh kan ya, dijejerin gitu kan, kayaknya kan nggak manusiawi Itu gitu. menurut dokter mungkin nggak sih diwujudkan? Ya itu kontroversi kan kita Iya. mengajukan seperti itu juga ya. Pokoknya pada prinsipnya bagaimana kita mau mengharapkan manusia-manusia kita berkualitas kalau kita tidak menghargai hidup itu sendiri gitu. Menurut Nah, pendapat saya gitu iya, loh ini ya. tidak bermaksud kepada siapa-siapa Ya, loh Wi, heeh. enggak Saya bercanda. udah boleh pulang belum sih sebenarnya Peggy? Bercanda kok. Gitu. Jadi dokter salah satu dokter yang menyarankan adanya Ada klinik suatu seperti itu ya? kliniknya, oke kita tahu bahwa aborsi itu tetap dilakukan oleh ibu-ibu, kasus-kasus dan sebagainya. Tapi tolonglah dalam satu lembaga yang memang legal, nggak usah ngumpet-ngumpet, Mhm. pakai calo, pakai Atau mungkin segala, peraturannya ngeri aja kan gitu dok, jadinya. peraturan Nah, perundang-undangannya itu yang juga mesti diperbaiki? jelas gitu loh ya. Ada penjelasan dari undang-undang, indikasi medis tuh apa aja sih gitu Iya, loh. iya. Ya. Pemirsa, kami masih menunggu telepon Anda sekali lagi di 3914601 atau 3914603. Karena biasanya banyak nih telepon yang masuk nih. Malam ini mungkin lagi pada ketiduran kali ya. Kalau Uwi sendiri, menurut Uwi aborsi yang dibolehkan tuh yang seperti apa? Dari sisi kewanitaan ya. Sebenarnya sih nggak, tetap aja mau dari segi mana juga Nah, sebenarnya aku pribadi sih tetap nggak setuju Kalau gitu hamil sebenarnya. lagi aja.
kelinci dong. Beranak terus. Iya, dokter, komplikasi yang mungkin timbul Ya, itu kalau dilakukan tidak secara medis dan dilakukan dengan, cara medis itu tetap ada ya ya? tetap ada. Nomor Kira-kira apa aja tuh, satu Dok? adalah yang paling sering terjadi ya, itu adalah nomor satu infeksi. Mmm, Jelas, karena itu aborsi itu dengan atau tanpa cara iya, medis ya? heeh, Nah, kemudian yang kedua perdarahan. iya, sebentar kita ada telepon, kita terima dulu ya, Dok. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam, Mas, boleh TV-nya dikecilin Iya, sedikit iya, ya? iya, iya. Iya, dari mana ini? Dari Yanto di Warung. Mas Yanto di warung, lagi Waru-waru. oh di warung, kirain di warung lagi nongkrong, telepon gitu ke sini. Silakan mau bicara sama siapa? Dengan Dokter Boyke. Ya. Selamat malam, Dok. Selamat malam Mas Yanto. Eh, mau tanya saja nih Hmm, mengenai undang-undang aborsi tadi itu, Dok. mm-mm. Kelihatannya kurang disosialisasikan tuh. Sehingga banyak orang yang melakukan Aborsi. ya pengguguran secara diam-diam gitu, Dok. Dan Iya, kemudian yang kedua, kalau dilakukan juga gitu, apa kena sanksi apa gitu, Dok? iya. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yanto, selamat malam. Masih malam belum pagi. Gimana tuh, Dok? Ya memang betul Dokter ya. mendadak harus jadi ahli hukum juga malam ini. Sebenarnya dengan adanya undang-undang itu proses aborsi itu sebenarnya melanggar hukum. Apapun Jangankan ya. dokternya yang membantu ya, bidannya ke orang yang mengantarnya bahkan pelakunya sendiri yang diaborsi diaborsinya aja juga. bisa dituntut semuanya. Cuman ya undang-undang itu tinggal undang-undang ya kan tidak disosialisasikan tadi betul Iya, sekali. iya. Dan juga penjelasan-penjelasan indikasi medis itu apa? Karena orang sering mengatakan indikasi medis juga dikaitkan dengan sosial juga gitu loh. Seperti itu Ya, ya. lalu mungkin pertanyaannya yang kedua tadi, apa ya tadi? Sanksi Sanksinya, ya. ya betul. Terima kasih Mbak Diba. Sebenarnya sanksinya itu jelas ya, bahkan ada dihukum pelaku aborsi itu setinggi-tingginya 5 tahun. Ada yang Enggak, Wi, enggak. dengan Dia udah lirik loh, dengan Dok. Dia dengan langsung pelirak, Aduh, pelirik Egi, gitu. maaf. Gimana nih gue Bener-bener katanya? pulang deh ini kayak. dengan apa kalau dokter yang melakukannya tuh bahkan ada yang menyatakan bahwa dia juga harus membayar ganti rugi sampai 500 juta rupiah kalau nggak salah setinggi-tingginya. Jadi itu memang Jadi sebenarnya itu kuat, masalah yang sangat serius sangat ya. serius gitu Tapi loh. dokter tadi bicara soal undang-undang kesehatan nomor berapa tadi, Dok? 25, Mbak. 25. Itu katanya itu juga belum sepenuhnya menjelaskan Iya, tentang betul. bagaimana sih aborsi itu gitu, boleh atau tidaknya gitu. Karena katanya kalimat-kalimatnya sendiri masih kurang. Iya. Saya kira ya mungkin musti direvisi ya, musti diperbaiki, musti sejelas apa sih, dijelaskan indikasi-indikasi medis itu seperti apa. Misalnya kalau orang diperkosa boleh nggak sih diaborsi? Iya, Kalau betul. incest misalnya dihamili Iya, oleh orang tuanya sendiri kan iya, banyak kasus-kasusnya, iya. boleh nggak sih diaborsi? Nah, Jadi mungkin tidak hanya itu dalam satu kata dalam satu aborsi ilegal, tidak seperti itu ya. indikasi medis apa aja sih indikasi medis? Saya kira itu memang ya tugas-tugas DPR lah sekarang gitu loh Nah, ya. DPR dapat PR lagi malam Iya. ini. Oke dokter, sekarang saya mau tanya kalau dari sisi dokter dilepaskan dulu profesi Ya, kedokterannya gitu, sebagai seorang manusia biasa gitu. Kira-kira setuju nggak sama aborsi? kalau saya tetap ya, saya berpikiran bahwa bagaimanapun juga janin tuh punya hak untuk hidup. Itu saya selalu berpikirnya kepada itu ya. Kenapa sih kita harus terlepas ya dari masalah Iya. penciptaan dan sebagainya. Kenapa sih kita tidak membiarkan sesuatu itu untuk hidup dan bersama-sama kita membuat dunia ini menjadi lebih dinamis. Itu mungkin filosofinya seperti Tapi itu kalau gitu. didasari oleh alasan-alasan yang kuat, Alasan-alasan yang kuat seperti tadi, ada kematian ibu kalau dia ini kan boleh dilakukan aborsi. Asal jelas indikasinya kenapa tidak gitu. tepuk tangan dong buat dokter Boyke. Dikasih tepuk tangan dulu. Jadi sebagai manusia biasa kita semua ternyata sama-sama Betul. menyadari Ya, bahwa aborsi itu adalah sesuatu yang ya bukan tidak pantas tapi sebaiknya sih tidak dilakukan tidak ya dok ya. dilakukan. Jadi Uwi nanti kalau hamil lagi akan dipertahankan atau sudah mulai KB? Jadi KB alami. Oh, KB KB. Masih KB alami. KB alami ya dengan Jadi cara kalaupun titik 2 saya belum tahu soalnya belum Iya. ngerti. Jadi kalaupun sampai terjadi, maksudnya hamil lagi, ya udah. Soalnya terus terang jujur pada saat itu, pada saat saya Ada guilty positif, feeling ya pasti ada, ya. ada. Tapi kenapa sampai saya ngambil tuh karena saya masih trauma dengan Iya. melahirkan itu. Oke ada telepon lagi. Halo. Halo.
Putus ternyata, nanti Dan kita tunggu lagi. mitos-mitos itu juga nggak betul ya, Wi, ya. Oh iya, Kenapa? dokter mungkin Iya, bisa menjelaskan bahwa tuh. kalau sedang menyusui itu tidak terjadi kehamilan itu salah, ya. Mm-mm. Bahwa kehamilan tuh masih mungkin terjadi. Karena kan dianggapnya kan nggak mens ini, ya. Mm-mm. Justru nanti kehamilan itu bahkan tidak dulu mens kan, Iya. kehamilan yang menumbung, ya kan. Mm-mm. Karena adanya hormon memang ya, adanya hormon prolaktin itu bisa menekan ya terjadinya ovulasi. Tetapi bagaimanapun juga masih mungkin terjadi ovulasi. Oh gitu. Jadi masih mungkin terjadi Berarti pengeluaran telur dan terjadi pembuahan, terjadi kehamilan.